Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qal haddatsana Qabisah قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Qabisah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Jurayj dari Atha bahwasanya ia berpendapat adanya hukuman bagi orang yang menyebarkan tentang perzinahan. Ia berkata orang tersebut sudah menyebarkan perbuatan keji. Atha memandang berpendapat adanya hukuman bagi orang yang menyebarkan tentang zina, menyebarkan perzinahan. Ia berkata orang tersebut sudah menyebarkan tentang kekejian, perbuatan keji. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Atha. Atha di sini maksudnya Atha bin Abi Rabah. Berarti hadisnya sampai kepada Nabi? Tidak. Pada sahabat? Tidak. Sampai ke tabi'in. Nah, kalau hadis sampai kepada Nabi namanya marfu'. Kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Nah, kalau sampai tabi'in maqtu' namanya. Jadi hadisnya cuma sampai kepada tabi'in di sini. Nah, apa di sini berpendapat disebutkan di sini? Dia berpendapat adanya nakal. Nakal bagi orang yang menyebarkan tentang perzinahan. Nakal itu artinya hukuman supaya kapok, nah istilahnya gitu. Kenapa dia berpendapat harus ada hukuman bagi orang yang menyebarkan tentang perzinahan? Dia nggak berzina, tapi dia menyebarkan si fulan zina, disebarkan gitu. Kenapa yang seperti ini perlu dapat hukuman? Atha bin Abi Rabah beralasan orang ini sudah menyebarkan tentang perbuatan keji, menyebarkan tentang kekejian. Artinya apa? Dia berpendapat karena dia punya andil menyebarkan kekejian, perbuatan keji, dia juga layak dapat hukuman. Jadi yang dosa bukan cuma yang melakukan, tapi juga yang menyebarkannya. Dan sudah kita bahas dari perkataan Ali bin Abi Thalib pada pertemuan sebelumnya. Ali bin Abi Thalib berkata orang yang mengucapkan kekejian sama dengan orang yang menyebarkannya, dosanya sama, ya kan? Lalu berikutnya dari Syubail, perkataan Syubail bin Auf, dikatakan dulu siapa yang mendengarkan perbuatan keji lalu menyebarkannya, maka dia sama seperti orang yang melakukannya. Artinya sama-sama dosa besar. Hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita menyebarkan berita tentang perzinahan. Yang seharusnya kita lakukan kalau kita tahu fulan itu zina, itu ditutupi aibnya, bukan disebarkan. Nah, di sini Atha bin Abi Rabah berpendapat dia orang seperti ini harus kena nakal. Nakal ini hukuman sekali lagi yang buat orang kapok. Jadi pelajaran bagi pelakunya, orang sekitarnya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah kisah ketika orang-orang Yahudi dikutuk jadi kera. Gara-gara apa? Mereka melanggar hari Sabtu. Karena hari Sabtu ini hari ibadah mereka, tidak boleh mancing, tidak boleh dagang, tidak boleh aktivitas apapun. Harus fokus ibadah. Nah, cuman orang Yahudi ini kan orang yang istilahnya licik ya, mereka ini banyak akal ya. Mereka ingin mengakali aturan Allah dengan cara apa? Hari Sabtu memang kami tidak boleh mancing, tidak boleh apa ya. Terus apa yang kami lakukan, kata orang Yahudi? Mereka pun menaruh jaring di malam
di hari Jumat sore, nanti ikannya diambil hari Ahad, ya hari Minggu. Mereka pun ngambil ikan di hari Minggu. Kata mereka, oh kami nggak melanggar hari Sabtu kok. Kami nggak mancing, kami cuma naruh jaring di malam ini di Jumat sore, di Ahad pagi kami ambil. Kami tidak melanggar apapun. Ini namanya apa istilahnya? Siasat buruk, atau istilahnya penipuan pada hakikatnya ya. Hilah itu siasat sebenarnya, tapi ini siasat buruk. Karena hilah ada dua, hilah yang baik, hilah yang buruk. Yang kita dianjurkan bagi kita hilah yang baik, siasat yang baik. Kita ingin membuat seorang baik, tapi menggunakan siasat, tidak terang-terangan. Nah ini boleh terpuji. Tapi kalau yang tercela itu siasat buruk, ingin menjatuhkan seorang lewat cara tersembunyi, ya, dengan cara-cara licik. Nah orang Yahudi seperti itu ya, mereka terkenal sebagai orang yang suka mengakali syariat, berusaha untuk syariat itu mereka permainkan, sehingga akhirnya Allah pun ketika itu mengutuk mereka menjadi yang melanggar hari Sabtu. Enggak semuanya, yang melanggar hari Sabtu, yang membuat jaring di hari Jumat sore dan ngambil ikannya di Ahad pagi, mereka semua dikutuk menjadi kera. Jadi kera. Mereka baru sadar mereka jadi kera ketika mereka keluar dari rumah mereka. Mereka nyaksikan tetangga mereka, loh kok kera? Tetangganya pun bingung, lihat tetangganya lagi, loh kok kamu kera? Mereka kaget, ternyata mereka semua sudah dikutuk jadi kera. Berubah semua. Dan setelah mereka jadi kera, mereka pun tidak lagi punya keturunan. Ya udah musnah ya. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah kejadian tersebut, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan itu, dikutuknya Yahudi jadi kera, kami jadikan sebagai nakal. Berarti nakal itu apa? Hukuman supaya buat jerak orang di sekitarnya. Pelajaran. Kami jadikan pelajaran bagi orang yang ada di zaman itu dan di zaman setelah mereka, dan juga sebagai peringatan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi nakal itu seperti itu. Jadi Atta bin Abi Robah di sini berpendapat harus ada hukuman yang bikin orang yang menyebarkan zina ini kapok. Nah, hukumannya tidak ditentukan, dikembalikan kepada siapa? Kebijakan penguasa. Kalau penguasa misalkan dengan cara dicambuk 50 kali silahkan, atau misalkan disuruh atau mungkin disuruh kerja paksa selama setahun, nah itu dipersilahkan. Intinya Bapak, orang yang menyebarkan berita tentang perzinahan, dia sudah terjatuh dalam dosa besar, maka dia layak dapat hukuman, tapi hukumannya dikembalikan kepada penguasa dan sesuai dengan kebijakan penguasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.